Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini yaitu tentang sistem pencernaan makanan bagian pertama. Ini merupakan materi biologi kelas 11. Nah, seperti biasa, kalau kita mempelajari suatu sistem organ, maka yang akan kita pelajari 3 hal. Misalnya pada sistem pencernaan makanan, di sini kita akan membahas tentang organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan, kemudian proses pencernaan makanan, dan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang organ pencernaan makanan. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Yaitu proses pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan itu dibagi menjadi 2, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanis itu merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan. Misalnya gigi, otot lambung ya. Nah, kemudian pencernaan secara kimiawi yaitu pengubahan makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Nah, apa saja alat-alat pencernaan makanan pada manusia? Yuk kita cari tahu. Nah, berikut ada gambar alat pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga mulut. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan, ada lambung atau ventriculus, kemudian ada usus besar. Nah, usus halus ya. Kemudian ada usus besar, ada rektum dan anus. Nah, di sini juga antara usus halus dan usus besar itu terdapat appendix atau disebut usus buntu. Dan di bawah lambung itu terdapat kelenjar pankreas. Jadi kelenjar pankreas ini walaupun tidak dilewati makanan, tetapi penting karena sebagai kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan makanan. Nah, kemudian di sini juga ada organ hati. Hati juga tidak dilewati makanan, tetapi menghasilkan empedu yang sangat berperan dalam pencernaan lemak. Nah, berikut organ pencernaan pada manusia. Ada rongga mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, itu kalian bisa perhatikan gambar-gambarnya berikut ini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama rongga mulut atau cavum oris. Nah, di dalam rongga mulut itu terdapat 3 bagian penting, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau kelenjar saliva. Nah, gigi itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang bagian depan itu disebut gigi seri atau incisivus. Kemudian ada gigi taring atau caninus, ada geraham depan atau premolar, itu jumlahnya ada 2. Kemudian ada geraham belakang atau molar. Nah, kemudian di dalam mulut juga ada upula, kemudian ada langit-langit, dan ada tonsil. Nah, kelenjar ludah juga itu merupakan bagian yang ada di dalam rongga mulut selain gigi dan lidah. Nah, yang pertama gigi. Apa fungsi gigi? Gigi itu berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Nah, gigi yang berfungsi untuk memotong itu adalah gigi seri atau incisivus. Untuk menyobek itu adalah gigi taring atau caninus. Dan untuk mengunyah makanan itu adalah premolar. Dan molar itu berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan.
Nah, manusia itu memiliki dua susunan gigi, yaitu yang pertama gigi susu atau gigi sulung, itu jumlahnya adalah 20 buah. Nah, di sini di tabel ada gigi dengan jumlahnya ya, macam gigi dengan jumlahnya baik pada rahang atas maupun rahang bawah. ICPM di situ ya. Nah, I-nya itu adalah incisivus, C-nya itu adalah caninus, P-nya itu adalah premolar, dan M-nya adalah molar. Nah, untuk gigi susu atau gigi sulung itu I-nya ada 2 ya, masing-masing kiri kanan, baik rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian C-nya itu adalah 1, caninusnya itu adalah 1 ya, masing-masing kiri kanan baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Dan premolarnya juga ada 2, kiri kanan baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Dan molarnya itu tidak ada kalau pada gigi susu. Jadi gigi susu ini hanya ada incisivus, caninus, dan premolar. Kalau molar itu adalah langsung gigi permanen atau gigi tetap. Nah, gigi susu atau gigi sulung ini tumbuh pada usia 6-26 bulan. Dan pada usia sekitar 6-14 tahun, gigi sulung ini akan tanggal untuk digantikan dengan gigi permanen. Yang kedua yaitu gigi permanen atau gigi tetap, jumlahnya adalah 32 buah. Nah, di sini ada tabel jenis gigi atau macam gigi dengan jumlahnya baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Nah, untuk gigi permanen ini incisivus, caninus, dan premolar itu sama dengan jumlahnya itu sama dengan gigi susu. Yang berbeda yaitu molar. Kalau gigi susu tadi kan tidak ada gigi geraham belakang atau molar. Nah, kalau gigi tetap atau gigi permanen ini ada gigi geraham belakang atau molar yang masing-masing kiri kanan berjumlah 3 buah baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Jadi jumlahnya adalah 32 buah. Gigi permanen atau gigi tetap ini tumbuh pada usia kurang lebih 6 tahun. Jadi ketika gigi susu atau gigi sulung itu tanggal, maka akan digantikan oleh gigi permanen atau gigi tetap. Nah, yang kedua, selain gigi, di dalam mulut juga terdapat lidah. Fungsi lidah yaitu yang pertama menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan. Kemudian yang kedua mengecap rasa, karena di dalam lidah itu, di permukaan lidah itu ada kuncup-kuncup pengecap. Kemudian yang ketiga fungsinya yaitu membantu produksi suara. Nah, selain gigi, lidah, di dalam mulut juga terdapat kelenjar ludah atau disebut kelenjar saliva. Di dalam mulut terdapat 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama yaitu kelenjar parotid. Kelenjar ini terletak agak ke bawah di depan telinga. Kemudian yang kedua kelenjar submandibula, terletak di rahang bawah. Dan yang ketiga yaitu kelenjar sublingual, itu terletak di bawah lidah dekat dengan kelenjar submandibula. Di sini bisa kalian perhatikan pada gambar letak-letak dari ketiga kelenjar tersebut. Organ atau alat pencernaan yang kedua setelah rongga mulut yaitu adalah faring atau pangkal kerongkongan. Faring itu berbentuk tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Nah, faring itu berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar faring ini di gambar yang tertera di slide tersebut. Alat atau organ pencernaan yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus.
Panjang esofagus itu sekitar 25 cm dengan diameter 2,5 cm. Nah, sepertiga bagian atas itu merupakan otot lurik dan 2/3 bagian bawah itu merupakan otot polos. Fungsi esofagus atau kerongkongan yaitu menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Organ pencernaan yang keempat yaitu lambung atau ventriculus. Nah, lambung itu letaknya di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Diafragma itu adalah sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Jadi di bawah diafragma di sebelah kiri itu ada lambung dan di bagian sebelah kanan itu ada hati. Nah, lambung terbagi menjadi 3 bagian yaitu yang berhubungan dengan esofagus itu adalah kardia. Ini dibatasi antara esofagus dengan lambung bagian kardia ini oleh otot sphincter esofageal. Kemudian yang kedua yaitu fundus. Fundus ini bagian yang membulat bagian atas sebelah kiri ya. Kemudian yang bagian bawah yang menyempit itu disebut pilorus. Ini berbatasan dengan usus halus yaitu usus 12 jari dengan dibatasi oleh otot sphincter pilorus. Lambung itu tersusun atas 3 lapisan otot polos yaitu lapisan sirkuler atau otot melingkar, kemudian longitudinal atau melintang, dan oblik atau miring. Nah, fungsi lambung yaitu yang pertama pencernaan, tempat berlangsungnya pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekaniknya yaitu oleh otot lapisan otot polos tadi diaduk makanan itu sampai seperti bubur atau kim. Dan secara kimiawinya yaitu oleh enzim pencernaan. Nah, fungsi yang kedua dari lambung yaitu menghasilkan getah lambung yang mengandung enzim pencernaan yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Kemudian ada asam klorida atau HCl. Nah, fungsi asam klorida atau HCl yaitu membasmi kuman yang masuk bersama makanan serta mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Selain enzim pencernaan, getah lambung juga mengandung mukus, garam-garam, dan air. Organ pencernaan berikutnya yaitu pankreas, hati, dan empedu. Nah, jadi walaupun pankreas, hati, dan empedu itu tidak dilewati makanan, tetapi berperan dalam mencerna makanan. Yang pertama pankreas ya. Nah, pankreas ini terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung. Fungsi pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan yang terdiri dari 3 macam enzim yaitu amilopsin atau amilase pankreas, kemudian stepsin atau lipase pankreas, dan enzim tripsin, dan juga menghasilkan hormon yaitu insulin dan glukagon. Jadi pankreas ini merupakan kelenjar eksokrin karena menghasilkan enzim dan juga merupakan kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon. Kemudian berikutnya adalah hati. Hati itu terletak di rongga perut bagian atas sebelah kanan di bawah diafragma. Jadi di bawah diafragma itu tadi sebelah kirinya itu adalah lambung. Nah, sebelah kanannya itu adalah hati. Nah, fungsi hati yang pertama yaitu menghasilkan cairan empedu. Yang kedua, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Kemudian yang ketiga, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Dan yang keempat, menetralkan racun. Makanya di dalam organ hati itu banyak terdapat organel peroksisom karena fungsinya menetralkan racun. Nah, fungsi hati yang berkaitan dengan pencernaan makanan yaitu menghasilkan cairan empedu, berperan dalam mencerna atau mengemulsikan lemak. Kemudian yang berikutnya yaitu empedu, berupa kantong berwarna hijau, terdapat pada lekukan di bawah kanan hati.
Jadi hati itu kan ada dua lobus ya, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, bagian kanan itu lebih besar daripada bagian kiri. Nah, di bawah bagian kanan hati itu terdapat kantong empedu. Empedu ini berfungsi menyimpan cairan empedu yang diekskresikan oleh hati, gitu ya. Nah, hati, pankreas, dan empedu bisa kalian simak di sini atau perhatikan pada gambar ya. Organ pencernaan yang berikutnya yaitu usus halus atau disebut juga intestinum tenue. Usus halus itu berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar, berdiameter 2,5 cm dengan panjang 3-5 meter. Nah, usus halus itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Ini merupakan usus halus bagian atas yang berbatasan dengan lambung, yaitu bagian pilorus. Panjang usus 12 jari atau duodenum yaitu sekitar 25-30 cm. Kemudian yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Ini panjangnya sekitar 1-1,5 meter. Dan yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Ini merupakan usus halus yang paling panjang, yaitu sekitar 2-2,5 meter. Nah, fungsi usus halus yaitu yang pertama, mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Kemudian yang kedua fungsinya yaitu untuk absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan. Organ pencernaan yang ketujuh yaitu usus besar atau kolon. Nah, usus besar ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu kolon naik atau ascenden, kemudian kolon mendatar atau transversum, dan kolon menurun atau descenden. Fungsi usus besar yaitu tempat pembusukan sisa-sisa pencernaan makanan atau pembentukan feses. Nah, ini akan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengabsorpsi air sehingga yang kita keluarkan itu semi padat. Kemudian organ pencernaan berikutnya yaitu rektum atau poros usus dan anus. Nah, rektum itu berfungsi untuk menampung sementara feses. Kemudian anus itu berfungsi untuk defekasi atau pengeluaran feses. Nah, itu sistem pencernaan bagian pertama yaitu organ pencernaan makanan. Untuk video selanjutnya yaitu tentang proses pencernaan makanan dan gangguan sistem pencernaan makanan. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.